Sekjen yang ibaratnya adalah wajah muka, tampilan muka, image dari sebuah federasi atau etalase federasi, ngomongnya aja salah. Padahal kalau dia yang seorang sekjen aja bisa tidak paham kondisi pelatih tim nasionalnya, ya gimana publik dong. Jadi menurut saya dua pernyataan itu yang buat saya menggelikan. Satu soal Elkan Bagot, yang kedua soal Sinteyong yang satu. Jadi ini nalar sepak bolanya, akal sepak bolanya sungguh memprihatinkan. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas isu sepak bola nasional, sepak bola negeri sendiri. Setelah kemarin hampir sebulan menikmati vitamin dari Euro 2020, nggak boleh dilupakan dong sepak bola negeri sendiri. Dan waktu akhir Juni kemarin ada isu yang menarik perhatian saya sebetulnya, tentang PSSI, tentang Sekjen. Cuma waktu itu karena lagi rame-ramenya Euro, saya taruh dulu, saya simpan dulu, nunggu Euro selesai. Nah sekarang saya mau sharing pandangan saya, ulasan saya tentang sepak bola Indonesia. Tapi sebelumnya, video konten ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Jadi silahkan mampir ke YouTube channel Tiang Jauh. Saya juga sudah mampir. Ada konten menarik tentang isu rasialisme, rasisme. Ada pernyataan juga dari seorang Nelson Mandela. Itu tokoh favorit saya juga. Jadi sekali lagi silahkan mampir, silahkan buka YouTube channel Tiang Jauh dan linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang saya balik kepada fokus isu yang mau saya angkat, yang saya mau ulas. Jadi di akhir Juni, mungkin sekitar tanggal 28 dan 29 Juni, di berbagai media nasional diangkat pernyataan Sekjen PSSI. Yang pertama, ada dua sih memang pernyataannya yang buat menurut saya ajaib. Menurut saya secara logika sepak bola dan nalar sepak bolanya ajaib gitu loh. Yang pertama, pernyataan Sekjen yang menyatakan bahwa PSSI siap atau bakal memberi kompensasi dan fasilitas mewah kepada Elkan Bagot. Pernyataan itu dulu tuh. Sekilas sih biasa-biasa aja, keren gitu loh. Padahal kalau coba dianalisis dalam konteks logika, nalar, dan akal sehat sepak bola, ini aneh. Ini pernyataan yang menurut saya aneh. Bahwa PSSI bakal memberikan kompensasi berupa fasilitas mewah kepada Elkan Bagot, buat saya ini nggak wajar. Sesuatu yang agak aneh, pernyataan yang secara logika sepak bolanya aneh ini. Jadi bayangin, dari pernyataan itu kesannya satu, PSSI mengiba-ngiba, mengemis-ngemis kepada seorang Elkan Bagot sampai merayu-rayu dengan kompensasi dan fasilitas mewah. Itu satu. Fasilitas mewahnya apa nggak dijelasin sih. Itu juga yang bikin mengawang-awang ini kalimat abu-abu gitu loh. Sekjen ini ngomong soal itu. Yang kedua, kesannya nggak ada pemain lain. PSSI-nya mengiba-iba, nggak ada pemain lain sehingga seolah-olah Elkan Bagot adalah segalanya. Lalu yang ketiga, ini juga menimbulkan kesan bahwa kan harusnya nggak begini PSSI kewibawaannya kalau PSSI mengerjakan bagiannya, yaitu mengerjakan pekerjaan rumahnya. Apa itu pekerjaan rumahnya? Ya pembinaan dan kompetisi. Kalau itu dikerjakan, maka menurut saya federasi PSSI nggak perlu tuh mengiba-ngiba pada satu orang. Karena tim nasional nggak boleh hanya tergantung pada satu atau dua sosok. Kan kesannya yang ditimbulkan adalah Elkan Bagot seolah-olah pemain super, sehingga PSSI merasa perlu merayu,
mengiba-ngiba seperti itu kan kesannya, dan kewibawaan federasi menurut saya jadi turun, ngedrop gitu loh. Dan yang ketiga, pernyataan ini menimbulkan atau menggiring opini publik sepak bola ke arah yang negatif. Kan kesannya Elkan Bagot jual mahal, Elkan Bagot sok jago, Elkan Bagot emang sudah kasih prestasi apa buat sepak bola Indonesia sehingga PSSI sedemikian rupa sampai mau memberikan kompensasi dan fasilitas mewah. Jadi pernyataan itu bahayanya itu. Satu, tadi kesannya PSSI mengiba-iba, jadi kewibawaan federasinya turun. Kedua, ini nggak akan terjadi kalau PSSI mengerjakan bagiannya soal pembinaan dan kompetisi. Yang ketiga, ini menggiring opini negatif publik kepada seorang Elkan Bagot. Gitu loh. Padahal apa iya Elkan Bagot itu meminta kompensasi dan fasilitas mewah? Kan belum tentu. Iya kan? Nah, jadi akhirnya saya curiga pernyataan ini sengaja dimunculkan, sengaja dikeluarkan oleh Sekjen supaya apa? Sebagai excuse, sebagai tameng di depan, excuse di depan, alasan di depan, supaya kalau nanti Elkan Bagot tidak datang memenuhi panggilan timnas, PSSI tidak dipersalahkan oleh publik karena sudah menyatakan, sudah mengungkapkan kepada publik bahwa PSSI mengupayakan dan mengistimewakan Elkan Bagot. Padahal kan problemnya belum tentu itu. Atau sudut pandangnya kan belum tentu itu. Coba ya kita balik dari sudut pandang Elkan Bagot. Elkan Bagot itu kan dari ayah seorang Inggris dan ibu seorang Indonesia, lahirnya di Bangkok, Thailand, besarnya di Inggris. Dia merintis dan membangun karir sepak bola di Inggris. Saat ini dia dikontrak oleh Ipswich, klub dari League One, third tier di Inggris. Tentu sebagai anak muda yang merasa sekarang sudah mulai ada tahapan sepak bolanya, punya mimpi akan karir sepak bolanya di Inggris. Katakanlah mimpi itu di EPL, masuk ke dalam English Premier League, klub apapun. Kan itu wajar, itu normal dan kita harus menghargai itu. Nah, ketika dipanggil untuk timnas U20, Elkan Bagot tentu bersedia karena FIFA Under 20 akan jadi sebuah etalase yang bagus buat dirinya untuk menaikkan, mendongkrakkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi ketika kemarin dipanggil timnas untuk kualifikasi atau sisa kualifikasi 2022 yang kemarin itu di Uni Emirat Arab, Elkan Bagot menolak. Katakanlah alasan yang terlansir di media massa kan, satu, klubnya masih membutuhkan, kedua, kekhawatiran soal pandemi COVID, kan begitu. Padahal juga harus ada yang dipahami oleh publik sepak bola Indonesia. Apa itu? Jadi kalau Elkan Bagot punya mimpi ke jenjang yang lebih tinggi karir sepak bolanya, katakanlah itu IPL, di sana kan ada persyaratannya, ada requirement-nya. Terutama jika Elkan Bagot main untuk timnas senior Indonesia, maka status Elkan Bagot akan jadi pemain asing non-Uni Eropa. Kalau dengan status non-Uni Eropa, maka itu sangat berat peluang Elkan Bagot masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu English Premier League. Karena EPL hanya menaruh persyaratan pemain asing untuk non-Uni Eropa itu yang ranking FIFA-nya dari 1 sampai 50. Itu ada stratanya 1 sampai 10, kualifikasinya pemain yang berapa kali 30% harus main di tim nasionalnya selama 2 tahun terakhir. Yang 11 sampai 20 45%, yang 21 sampai 30 60% harus main di tim nasionalnya. Yang ranking 31 sampai 50 harus 75% main di tim nasionalnya. Nah, Indonesia kan ranking FIFA-nya 173. Jadi jangan buru-buru menghujat, menghakimi Elkan Bagot dulu. Enggak nasionalis lah, sok jual mahal lah, sok jago lah, jangan dulu. Sudut pandangnya harus clear, harus dari dua sisi.
Kalau dari sisi Elkan Bagot, kalau dia masuk tim nasional senior, memenuhi dan dia main dalam FIFA Matchday seperti kualifikasi 2022 kemarin, maka posisi dia di sepak bola Liga Inggris akan pada posisi pemain asing non-Uni Eropa yang aturannya akan sangat berat menembus IPL karena ranking FIFA kita itu yang 173, sementara persyaratan IPL untuk non-Uni Eropa adalah ranking 1 sampai 50. Jadi ada sudut pandang Elkan Bagot juga terhadap karir yang ingin dia bangun gitu loh. Dan soal timnas itu harus dalam harmoni kedua belah pihak, saling menginginkan kedua belah pihak, saling resiprok gitu loh. Jadi yang ingin jangan salah satu pihak tapi harus dua pihak. Yang membutuhkannya harus dari dua pihak. Tim nasional butuh berdasarkan kualitas, pemain yang bersangkutan juga dengan senang hati dan gembira memilih itu gitu loh. Situasinya harus seperti itu. Itulah menurut saya logika sepak bolanya. Bukan kemudian ada pernyataan dari seorang sekjen yang mengiming-imingi atau menyatakan bahwa PSSI siap memberikan kompensasi dan fasilitas kemewahan. Ini menurut saya menggiring opini publik yang negatif terhadap Elkan Bagot. Karena belum tentu Elkan Bagot minta kemewahan. Itu satu. Yang kedua adalah soal pernyataan terkait Sinteyong. Sinteyong pulang menurut sekjen karena sakit. Sementara langsung dikoreksi, diralat oleh Sinteyong bahwa lewat media Korea Selatan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak ada masalah kesehatan. Kan ini jadi memalukan, ini menggelikan, ini miris. Sekjen yang ibaratnya adalah wajah muka, tampilan muka, image dari sebuah federasi atau etalase federasi, ngomongnya aja salah. Padahal kalau dia yang seorang sekjen aja bisa tidak paham kondisi pelatih tim nasionalnya, ya gimana publik dong. Jadi menurut saya dua pernyataan itu yang buat saya menggelikan. Satu soal Elkan Bagot, yang kedua soal Sinteyong yang sakit. Jadi ini nalar sepak bolanya, akal sepak bolanya sungguh memprihatinkan. Itu kejadiannya, beritanya munculnya di akhir Juni sekitar 28 dan 29 Juni ketika kita lagi asik-asiknya nonton Euro 2020. Tapi saya perlu mengulas ini karena ini menyangkut sepak bola negeri kita. Akal sehatnya harus dijaga. Logika sepak bolanya harus dijaga. Supaya apa? Supaya kita jadi solusi bukan polusi sepak bola. Jadi tetap digocek Bung Tower.